kita mau masuk kepada materi pengertian website, ya, kita sudah ketahui bersama kalau informasi teknologi itu terus senantiasa berkembang dari masa ke masa. Jadi perkembangan teknologi informasi tersebut kita sudah rasakan, ya, dalam memudahkan untuk memenuhi kehidupan semua orang. Nah, seperti misalnya dalam memasarkan produk dan jasa, ya, dan juga kita mau mencari kebutuhan atau untuk membeli barang dan jasa, kita sudah bisa, ya, melihat dari perkembangan media sosial yang bisa kita gunakan. Nah, jadi perangkat informasi teknologi yang dapat kita gunakan itu bisa kita menggunakan dengan iPad, dengan laptop atau komputer, atau juga dengan smartphone atau HP yang kita kenal sekarang ini. Nah, ini sudah banyak bisa kita gunakan. Nah, tentunya itu didukung dengan perkembangan jaringan internet. Nah, ada juga, ya, jaringan internet itu tidak semua daerah bisa masuk ke lokasi tersebut. Nah, jadi dengan hadirnya jaringan internet, ya, di beberapa lokasi ini sangat banyak membantu atau memberikan nilai tambah, ya, kepada setiap pengguna. Jadi untuk membuka informasi dalam jaringan internet tersebut kita membutuhkan aplikasi. Nah, jadi agar kita bisa masuk ke dalam informasi itu kita membutuhkan beberapa aplikasi sesuai dengan, ya, aplikasi yang kita butuhkan. Jadi agar kita bisa masuk ke dalamnya itu, ya, untuk bisa mengetahui informasi-informasi itu, itulah yang kita kenal namanya dengan website atau situs. Nah, selanjutnya apakah website itu? Nah, ini. Jadi ada beberapa saya kutip, ya, dari buku pelajaran kita, saya tuliskan menurut Hidayat katanya kan bahwa website atau situs itu merupakan kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk teks, gambar atau video, ya, animasi, suara, baik yang bersifat statis maupun yang bersifat dinamis, yang membentuk satu rangkaian atau bangunan yang saling terkait, yang masing-masing, ya, dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Nah, itu menurut, ya, Hidayat. Nah, jadi website itu, ya, juga salah satu media online yang mempunyai nilai tambah yang besar kepada pemilik dan kepada penggunanya. Siapakah yang dimaksud dengan pemilik ini? Yaitu yang membuat website. Siapakah pengguna itu? Yaitu orang yang membuka website itu. Di dalam website itu ada banyak informasi-informasi yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan oleh orang-orang. Nah, jadi misalnya, ya, tentang manfaat pepaya dalam tubuh manusia, misalnya ada orang yang tahu itu lalu di-sharekan, dituliskannya di website itu. Nah, begitu. Lalu datang kita, ya. Kita ingin mau tahu bagaimana sebenarnya manfaat pepaya itu. Lalu kita buka websitenya itu. Nah, kita tahulah apa informasi manfaat pepaya itu. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, jadi dengan website tujuan perusahaan maupun perorangan, ya, dapat
tercapai dengan sempurna hanya dengan menggunakan website. Nah, bagaimana keuntungan dalam penggunaan atau pembuatan website itu? Nah, baik, mari kita kupas satu-satu. Nah, pertama, manfaat website bagi perusahaan maupun para pebisnis. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita pahami dulu, website tadi itu adalah ya sebuah halaman yang menuliskan atau yang menceritakan dalam bentuk tulisan atau teks, gambar atau video, ya, atau suara atau animasi. Nah, jadi di dalamnya itulah ada informasi dan itulah informasi. Nah, jadi manfaat website bagi perusahaan atau perseorangan atau pebisnis, ya. Jadi bagi pengusaha, ya, ataupun bagi pebisnis, website itu dapat digunakan dalam membantu untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, yaitu misalnya mengenalkan perusahaan, ya, misalnya perusahaannya itu bergerak dalam bidang apa, ya, berdiri tahun berapa, di mana alamatnya, misalnya. Nah, itu memperkenalkan perusahaan, apa yang diproduksinya, dan gitu, bidang usahanya apa, gitu. Ya, jadi dengan website juga kita bisa memasarkan barang dan jasa, misalnya, ya. Nah, dengan website kita juga bisa memperkenalkan barang, memasarkan barang, menawarkan barang, nah, gitu, ya. Dan itu dilakukan secara online, ya, tidak luring. Nah, bisa dilakukan dengan cara online. Jadi adapun manfaat website itu, ya, bisa kita pahami. Ya, yang pertama, ya, sebagai saluran komunikasi. Nah, sebagaimana pelajaran-pelajaran terdahulu ini sudah saya jelaskan, kalau media sosial itu, ya, dapat digunakan sebagai saluran komunikasi atau sebagai media komunikasi. Jadi melalui website kita dapat memberikan informasi. Nah, sebagaimana pengertian yang tadi, kan, bahwa website itu berisikan sekumpulan, ya, sekumpulan atau halaman yang memberikan informasi tentang sesuatu yang berbentuk tulisan. Nah, gitu. Nah, jadi ini website itu biasanya digunakan perusahaan atau para pebisnis, ya, tujuannya apa? Untuk mengenalkan perusahaannya, untuk memasarkan barangnya, untuk menjualkan barangnya. Nah, begitu, ya. Untuk menyalurkan ide kreatifnya sehingga orang lain bisa termotivasi. Nah, gitu. Atau berbentuk opini, misalnya, ya, yang namanya saja sebagai saluran komunikasi. Nah, kan begitu. Nah, jadi katakanlah, ya, bahwa dengan saluran atau dengan media, ya, sosial website ini kita bisa mudah, ya, menyampaikan informasi, tidak perlu terlalu rumit-rumit, ya, cukup hanya mengisi keterangan-keterangan di website kita, lalu setelah kita mengisi, lalu kita upload, lalu kita kirimkan melalui jaringan internet. Nah, udah selesai. Jadi artinya ada kemudahan-kemudahan yang kita rasakan dengan membentuk website. Nah, kemudian, ya, dengan adanya website ini kita bisa lebih cepat menyampaikan informasi kepada orang-orang yang kita anggap membutuhkan informasi dari kita. Nah, yang kedua, ya, itu dapat dijadikan sebagai website, dapat dijadikan sebagai etalase virtual. Nah, gitu. Ya, dalam memasarkan barang, ya, melalui website, ya, kita bisa memberikan gambar-gambarnya, ya, baik gambar melalui foto maupun gambar hidup, ya, bisa kita sampaikan melalui website tersebut. Nah, itu jadi kalau penawaran melalui luring, tentu ini berbeda dengan virtual. Kalau virtual kita menampilkan, ya, mengedit gambar-gambar itu sedemikian lalu kita
tampilkan di website. Kalau bentuk luring itu dalam bentuk pajangan, nah, gitu, dipajang gitu di etalase. Nah itu ya. Dan yang ketiga, website dapat dijadikan sebagai media interaktif. Artinya ya, website itu dapat kita gunakan ya untuk membuka fasilitas-fasilitas yang lain, melakukan koneksi. Misalnya kalau ada pelanggan kita mau ingin tanya, misalnya kan, ya kita buka lah di situ chatting misalnya, atau melalui email bisa kita tempatkan di website itu, ya. Atau website itu kita jadikan sebagai ya pusat jual beli misalnya. Nah, jadi kalau ada orang yang mau membeli, nah tentu kita akan menawarkan pembayarannya seperti apa, kan gitu ya. Nah, atau melalui bank atau melalui bayar di tempat, ya. Nah, gitu ya. Bisa kita tampilkan di website tersebut supaya para calon pelanggan bisa memilihnya. Nah, gitu. Itu namanya ya jaringan interaktif. Dan itu bisa terbuka kita buat selama 24 jam. Beda ya kan dengan penawaran luring, kan beda ya kan. Kalau penawaran luring itu biasanya secara umum hanya siang aja gitu kan, nah, di antara jam 8 sampai jam 5 sore itu. Nah, tapi kalau melalui jaringan internet ya yang sudah tersedia, kita bikin informasinya di website, ini 24 jam dulu ya, 24 jam. Nah, yang keempat, website dapat dijadikan sebagai tempat penjualan. Nah, itu tadi. Ya, jadi banyak para UKM, baik usaha kecil dan menengah, ini ya sering menggunakan website atau media sosial sebagai ruang pelayanan penjualan. Ya, dan ini sudah saya berikan beberapa contoh pada pelajaran yang lalu. Jadi dengan cara melihat penawaran kita di website, maka para pelanggan kita bisa mengambil keputusan ya, apakah dia mau membeli, apakah dia masih berpikir-pikir membeli. Nah, itu kan tergantung daripada calon pelanggan. Kalau dia mau membeli, pasti dia akan pesan. Kalau dia sudah pesan melalui website kita, ya, tentu secara otomatis ya di website itu akan melakukan proses, akan gitu. Ya, artinya kalau ada pemesanan lalu dijawablah, terima kasih pesanan Anda sudah kami proses. Nah, begitu. Walaupun pekerjaannya itu dilakukan siang hari ya kan gitu. Nah, ini biasanya sering dilakukan pada toko-toko online itu, ya. Nah, jadi dengan cara seperti inilah ya website itu bisa dijadikan sebagai pusat pelayanan penjualan. Nah, kemudian yang kelima, yaitu website dapat digunakan oleh pelaku bisnis untuk mempublikasikan perusahaan dan merek dagang. Nah, ini sudah saya kasih tahu secara singkat tadi, ya, secara daring. Jadi publikasi perusahaan itu maupun publikasi tentang merek dagang bisa juga disampaikan dalam website itu. Nah, gitu ya. Misalnya nama perusahaannya, gambar perusahaannya, ya, bergerak dalam bidang apa, cara kerjanya, cara produksi barang, sampai mulai dari bahan baku sampai selesai. Ada yang seperti itu menjelaskannya, ada. Untuk apa itu? Untuk memberikan legitimasi perusahaan itu kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa lebih percaya dan yakin. Nah, gitu. Nah, jadi itulah ya manfaat-manfaat yang bisa digunakan oleh para perusahaan maupun para pebisnis, ya. Keuntungan yang kedua ya, yaitu ada potensi bisnis online ya, dengan menggunakan website. Ada potensi, arti potensi ini adalah ada ruang yang dapat memberikan keuntungan, gitu maksudnya ya. Ada ruang yang dapat memberikan keuntungan. Jadi banyak orang ya melihat perkembangan website ini, dia langsung terinspirasi
ya, dia terinspirasi untuk menggunakan perangkat jaringan internet itu, baik itu komputer atau HP, ya, untuk maksud mendapatkan tambahan pendapatan. Gitu. Ada ya, untuk maksud mendapatkan tambahan pendapatan. Jadi dengan adanya kegiatan daring dalam bidang bisnis, kita dapat menambahkan pendapatan. Ya. Misalnya kita menawarkan barang melalui jaringan website yang kita miliki atau media sosial yang kita miliki, ya. Nah, seperti Facebook, Instagram, blog, kan begitu ya kan. Nah, jadi bisa kita gunakan itu. Jadi potensi yang bisa kita dapatkan dari situ, ya, sehingga kita termotivasi untuk melihat bagaimana yang bisa kita lakukan. Kita bisa membuka usaha afiliasi, ya. Jadi usaha afiliasi ini maksudnya adalah ini satu bidang pekerjaan, ya, yang bisa membantu menghubungkan, ya, yang bisa membantu menghubungkan antara penjual dengan pembeli, ya. Nah, ini jadi kitalah merupakan sebagai agennya, akan gitu. Jadi apa yang kita dapatkan di situ, misalnya kalau terjadi jual beli, ya ada kemungkinan sebagaimana awal perjanjian pada saat itu kepada si pembeli atau kepada si penjual, kalau laku barangnya ini kita jual atau laku barangnya kita pasarkan, apa yang kita dapatkan? Misalnya komisi, ya, atau bonusnya, misalnya gitu. Nah, itu dengan cara seperti itu kita kan bisa mendapatkan tambahan pendapatan. Yang kedua, ya, kita bisa membuka, ya, toko online gitu, ya. Kalau anak-anak kami misalnya terinspirasi yang mau membuka toko online, bisa dilakukan kan. Karena jaringan internet ini tuh tidak ada yang melarang. Kau harus bayar ini dulu baru supaya bisa kau buka toko online. Nggak ada itu. Nah, gitu ya. Jadi toko online merupakan penawaran barang dan jasa melalui website. Bisa kita lakukan itu dengan cara menampilkan produk dan jasa di website kita itu. Nah, sebagaimana penjelasan tadi, dengan cara seperti itu orang lain, ya, bisa melihat dan bisa mengenal barang apa yang kita tawarkan, kan gitu. Nah, jadi keuntungan yang dapat kita rasakan dari situ, ya selisih hasil penjualan kita lah, dari pembelian dan kepada penjualan, kan gitu ya kan. Namanya aja jual beli, toko online kan. Ya sama seperti toko luring, nah kan gitu ya, atau konvensional kan. Nah mereka membeli, habis itu mereka jual, ya berapa selisih harga jual dengan harga beli, ya itulah keuntungannya, gitu, seperti itu lah. Nah, yang ketiga, ya, ada paid to review. Nah, ini jenis usaha paid to review adalah jenis pekerjaan untuk membuat artikel promosi. Ada jasa atau ada orang yang membuat dirinya untuk membentuk artikel tentang promosi barang tertentu, lalu dia itu memasukkan ke website perusahaan atau ke websitenya untuk dipromosikan melalui website gitu. Nah, jadi apa yang didapatnya dari situ? Ya tentu kan dari awalnya sudah ada perjanjian. Kalau bisa saya lakukan, saya buat tulis-tulisan yang indah, bentuk gambar atau video yang menawarkan tentang barang, lalu saya masukkan, saya upload ke website mereka, ya. Nah itu kan dibayar itu jasa saya itu. Nah seperti itu. Keempat, ya, pay to click. Nah, ini kalau anak didik kami ini ada beberapa istilah yang perlu dipahami dan ini bolehlah diperdalam, ya. Siapa tahu anak didik kami, ya, termotivasi untuknya.
Ya, pay to click ini menyediakan di mana iklan yang kita tempatkan pada website dan iklan kita itu mendapat klik ya dari pengunjung, maka kita akan mendapatkan bayaran ini. Ini ada teknik khusus, teknik tersendiri ya. Iklan yang kita buat di website itu ya kita rangkai sedemikian rupa, kalau ada pengunjung yang melihat di website itu lalu dikliknya itu iklan itu, maka sekali klik nah gitu ya akan mendapat bayaran. Akan gitu. Saya tidak akan kupas ini siapa yang membayar itu Pak, saya tidak akan kupas itu ya. Nah, tapi seperti itu caranya. Nah, ada juga namanya yang lain lagi, yang kelima itu ya pay per click gitu ya, PPC. Nah, hampir sama ini dengan pay to click, hampir sama itu. Jadi kalau pay per click itu berapa kali klik terbayar. Nah, gitu. Ya, jadi iklan yang kita tempatkan itu sekali klik misalnya ada Rp100 atau Rp500 gitu. Jadi kalau ada misalnya orang banyak yang mengklik iklan itu, misalnya ada 10, kalau dia harga satu klik itu adalah 500, kalau ada satu hari itu ada 10, berarti satu hari itu penghasilan kita 5.000 ya. Nah gitu 10. Jadi kalau ada 100 boleh banyak lagi, kalau ada 1.000 satu hari yang mau mengklik, nah besar ya kan. Nah gitu, jadi tentunya iklannya itu haruslah dibuat sedemikian rupa. Makanya ada jasa yang membuat iklan seperti yang di awal tadi itu ya, yaitu pay to preview. Nah gitu. Jadi ada orang yang membuat seperti itu. Nah, kemudian keuntungan yang lain dari adanya website ini adalah ini, apalagi zaman sekarang sudah banyak ini melakukan, yaitu forex trading. Nah, yaitu melakukan apa namanya itu ya, penanaman saham ya, jual beli saham melalui website. Nah ya sekarang sudah banyak di Indonesia, sudah mulai berkembang ini, sudah mulai tumbuh, dan ini menjanjikan bisnis yang luar biasa ini. Tapi ingat, kalau kita memiliki pengetahuan yang sangat kurang tentang forex trading ini, jangan coba-coba diikuti ya, kita bisa rugi. Saya sudah pernah mengikutinya ya, dan banyak rugi. Nah gitu, memang keuntungan itu dalam satu hari sangat besar sekali. Nah akan begitu. Tapi kalau kalian mau memperdalam itu, mempelajari itu, boleh. Ada buku-bukunya dijual, ya. Ada juga di internet kita cari tentang forex trading ini, ya. Nah gitu. Ini di televisi Indonesia pun sudah ada yang resmi. Nah, tapi hati-hati, ya. Kalau kita kurang memahami tentang forex trading, jangan coba-coba mengikuti. Kita bisa habis harta kita semua di situ. Tapi kalau kita bisa memahami bagaimana perkembangan pasar dunia, ya, antara mata uang dengan nilai emas, ya, bisa kita ikuti perkembangannya ini, ya silakan saja, kan gitu, tidak ada yang melarang. Kemudian, ya, jual e-book, ya. Jual e-book ini gini, ada sebuah tulisan yang dimasukkan ke dalam satu website, ya. Tulisan itu mungkin banyak dibutuhkan oleh orang, apalagi orang yang sedang dalam pendidikan, akan gitu, ya, tentang topik-topik tertentu. Nah, itu dibuatnya di website, lalu di website itu ada tercantum penawarannya. Nah, bila Anda ingin mau mendownload atau mau ingin naskah tadi itu, nah, harga sekian, gitu ada. Nah, di awal-awalnya itu dia tidak seluruhnya dibuka naskahnya itu. Misalnya hanya judulnya dan pendahuluan gitu ya. Biasanya orang melihat dari judul dan pendahuluan ini, orang sudah bisa tertarik, sudah bisa menilai apakah itu dia membutuhkan atau tidak. Nah, gitu. Nah, lalu di bawahnya itu ada harga penawaran kalau mau di-download. Nah, begitu. Ada, itu namanya ya e-book. Nah, itu di jaringan media sosial udah banyak itu, udah banyak sih sekarang gitu.
Kemudian ya, manfaat blog. Nah, ini sudah banyak ini ya. Kita pun bisa nanti membuatnya ini. Jadi kalau untuk blog ini, ya blogger ini, baiklah kepada anak kami, ya nanti akan kita pelajari lebih dalam lagi tentang blog, ya atau blogger. Nah, yang ketiga anak kami, yaitu, nah ini tentang pengertian ini ya, nama domain dan subdomain. Jadi biasanya kita itu kalau mau membuka ya website itu harus tahulah namanya. Supaya apa? Supaya lebih cepat gitu. Ya. Jadi untuk itu kita bisa membuka website ya. Nama domainnya apa gitu. Ya. Misalnya untuk mau mencari tentang informasi ya, informasi apa misalnya, informasi pendidikan ya, informasi bisnis misalnya ya, ada itu mempunyai nama ya, dan ini biasanya disebut namanya URL. Kadang-kadang ini jarang dicari orang ini, karena kita selalu ingin mencari yang instan saja. Kita ketik misalnya pepaya gitu di apa ya, di Google, langsung keluar semua mengenai pepaya. Nah, kan gitu ya. Lalu kita pilih salah satu. Nah, jadi kalau di dalam pelajaran kita ya, singkatnya itu bahwa nama domain itu bisa disebut dengan Uniform Resource Locator, atau itulah tadi yang disingkat dengan URL ya. Contoh nama domain itu begini ya, blogspot gitu ya, ada lagi blogspot.com, blogspot.com gitu ya. Jadi blogspot itulah ya nama domain. Jadi com-nya itu apa? Nah gitu. Com-nya itu juga menunjukkan tentang apa itu gitu dia. Ya. Kalau com itu biasanya itu adalah untuk kepentingan komersial dan juga untuk perusahaan. Jadi ada lagi namanya yang lain. Misalnya .net untuk apa itu? .org untuk apa itu? Nah gitu, ada itu ya. Nah, jadi kalau yang dikatakan dengan subdomain itu di depan blog tadi itu, ya di depan blog. Nah, jadi subnama, ya. Nah, jadi contohnya, ya belajar kejuruan .blogspot.com. Belajar kejuruan itu adalah subdomain. Blogspot adalah domain. Com adalah sebagai ruang untuk komersial ataupun perusahaan. Nah gitu. Nah, jadi kalau langsung kita buka alamatnya ini, belajar kejuruan.blogspot.com, langsung dia terbuka. Nah, jadi bagaimana itu bisa terjadi? Nanti akan kita pelajari membuat blogspot dengan cara mudah. Nah, jadi kami harapkan kepada anak didik kami, ya, tugas nanti akan saya berikan kepada Anda untuk mencari, ya, nama domain, ya. Nah, akan saya tampilkan nanti di Google kita. Nah, ya. Nah, mohonlah dipelajari pelajaran kita ini. Bila Anda mau mencatatnya, silahkan untuk bisa mengingat, ya. Saya harapkan hanya Anda itu membuat satu rangkumannya saja. Nah, baiklah, demikianlah pelajaran kita, ya. Saya mengharapkan kepada anak kami ada tugas nanti yang saya berikan kepada Anda. Tolong supaya jangan mengulur-ngulur waktu, ya. Jangan sampai lewat batas tenggat waktu yang akan saya berikan. Baik, terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkatimu.